Selamat pagi kepada mahasiswa semester 4 kelas A dan B. Selamat sore kepada mahasiswa semester 4 kelas A dan kelas B. Hari ini masuk pertemuan atau sesi ketiga. Hari ini kita akan membahas pokok bahasan kekuasaan kehakiman. Sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 482 2009, Badan Peradilan secara organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 memeriksa dan mengadili perkara orang sipil, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, peradilan tentang orang Muslim dan perdata tertentu seperti perkawinan, perceraian, warisan, hibah, wasiat, wakaf, dan sedekah. Selanjutnya, peradilan militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan militer yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang khusus dilakukan oleh anggota TNI. Selanjutnya, peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara yang timbul akibat tindakan penguasa yang berupa penetapan atau basicking yang merugikan orang lain secara individu. Itulah peradilan umum. Selanjutnya ada peradilan khusus. Yang pertama, pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tipikor, pengadilan niaga, pengadilan perikanan, dan lain-lainnya. Struktur organisasi. Yang pertama, Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Syaratnya pengalaman 10 tahun sebagai hakim pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. 5 tahun bagi hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan negeri. Yang kedua,
Hakim. Hakim harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, warga negara Indonesia, pegawai negeri, sarjana hukum, minimal 25 tahun, berwibawa, adil, jujur, bertakwa, dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada panitra. Dalam tugasnya dibantu oleh panitra pengganti. Tugasnya menyelenggarakan administrasi perkara, mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Dalam perkara perdata, bertugas melaksanakan putusan pengadilan. Yang terakhir, tugas panitra membuat salinan putusan. Selanjutnya ada jurusita. Tugasnya dibantu oleh jurusita pembantu, melaksanakan semua perintah ketua sidang, menyampaikan pengumuman, teguran, protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan, membuat berita acara penyitaan. Tugas pokok badan pengadilan. Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili. Karena apa? Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Pengadilan mengadili menurut hukum, tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan juga membantu mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di sini kata pengadilan harus kita artikan dengan hakim. Keempat badan peradilan tersebut di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Di sana dikatakan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana disebutkan di atas tadi. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di mana semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Nah, di dalam peradilan umum dibentuk beberapa pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan negeri, seperti yang saya utarakan di awal sesi ini tadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, kewenangan pengadilan agama diperluas sebagaimana diatur di dalam pasal 49, yaitu pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, zakat, dan ekonomi syariah. Susunan Badan Peradilan Umum dan Khusus. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum yang ada di bawahnya: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Di pasal 11 dikatakan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawahnya. Artinya di sini jika ada satu peraturan dikeluarkan dan peraturan tersebut dianggap merugikan sebagian orang, maka itu harus diuji materi atau yang sering kita dengar judicial review ke Mahkamah Agung. Selanjutnya ada badan peradilan yang kita kenal dengan nama Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Bersifat final di sini maksudnya ketika suatu putusan Mahkamah Konstitusi telah dibacakan, maka harus dilaksanakan, atau dengan kata lain, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Artinya, jika ada satu undang-undang yang dikeluarkan atau dibuat oleh pemerintah dan DPR, jika undang-undang tersebut dianggap merugikan sebagian masyarakat atau sebagian kelompok masyarakat, maka diberikan upaya hukum untuk menguji ke Mahkamah Konstitusi yang kita sering dengar dengan sebutan judicial review. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ketiga, kewenangan Mahkamah Agung adalah memutus pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, memutus sengketa hasil pemilu. Saya rasa untuk pertemuan ini hari saya sudahi dulu. Sebelum saya akhiri pertemuan kita ini, kepada seluruh mahasiswa semester 4, baik kelas A dan B, ada tugas. Tugasnya merangkum sesi 1 sampai sesi 3 dan tulis tangan di kertas folio. Dikirim ke email cadaleoparde